Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SMP Hasyim Asyari Tulangan, khususnya kelas 7. Kita di pertemuan terakhir akan membahas kaidah kebahasaan menyusun dan menyunting teks deskripsi. Apakah itu? Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang sebelumnya kalian persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi hari ini. Tetap semangat ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama 1.2 menjelaskan struktur dan unsur kebahasaan objek. Yang kedua 1.2.1 kalian dapat mengonsep bagian-bagian struktur. Yang ketiga 1.2.2 kalian dapat menyebutkan bagian identifikasi dan deskripsi bagian. Yang keempat 1.2.3 kalian dapat menunjukkan variasi pola pengembangan. Yang kelima 1.2.4 menjelaskan bagian struktur secara lengkap. Dan yang keenam kalian dapat memahami penggunaan tanda baca atau ejaan. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama yaitu rujukan kata atau padanan kata. Apa itu rujukan kata? Nah, rujukan kata adalah suatu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah digunakan sebelumnya dan menunjukkan keterkaitannya. Rujukan kata dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama rujukan kata benda atau hal seperti ini, itu, dan tersebut. Yang kedua rujukan tempat seperti di sini, di situ, dan di sana. Yang ketiga rujukan personel atau orang seperti dia, ia, mereka, dan beliau. Contohnya, tari gambyong merupakan tarian adat dari daerah sekitar Surakarta. Masyarakat Surakarta tempo dahulu akan mempertunjukkan tarian ini sebagai undangan pada Dewi Sri atau Dewi Padi. Kata ini dalam kalimat mempertunjukkan tarian ini sebagai undangan pada Dewi Sri atau Dewi Padi. Pada kalimat tersebut merujuk pada kata tari gambyong. Kata ini merujuk pada kata tari gambyong. Nah, yang kedua konjungsi dan tetapi sehingga. Konjungsi bisa diartikan kata penghubung. Kata penghubung tugas yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Konjungsi antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan konjungsi antar kalimat terletak di depan kalimat setelah tanda baca titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Sementara itu, konjungsi antar paragraf biasanya terletak pada awal paragraf. Contohnya, para penari gambyong akan menggerakkan tangan, kaki, dan kepala secara bersama-sama selaras dengan irama gendang yang ditabuh. Lah, mana kata konjungsinya? Dengan irama gendang yang ditabuh. Kemudian 3. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan digunakan untuk sebuah kalimat agar kalimat lebih menarik dan komunikatif. Terbagi menjadi 3, yaitu awalan
Yang awalan perfix, kedua infix sisipan, yang ketiga sufiks akhiran, dan konfiks awalan dan akhiran. Contoh imbuhan dan i: alamiah, surgawi. Kemudian yang i: suatu hal yang manusiawi jika dia merasa kasihan dengan pengemis itu. Kemudian alamiah, nah ini berimbuhan jadi alamiah. Nah kalau manusiawi berimbuhan i, jadi imbuhannya di belakang, dinamakan sufiks. Dari bahasa Sanskerta terdapat imbuhan man, wan, dan wati. Contohnya peragawan, biarawati, peragawati. Yang kedua contohnya Lukman adalah seorang peragawan profesional. Lah di mana imbuhannya? Berarti di belakang. Peragawan, wan berarti termasuk contoh dari sufiks. Kemudian sekarang yang keempat, kelompok kata. Apa itu kelompok kata? Adalah gabungan dari dua buah kata atau lebih yang tidak membentuk arti baru. Frasa berada dengan kata majemuk karena frasa lebih mempertahankan makna asalnya, sedangkan majemuk membentuk arti baru, yaitu ada dua. Yang pertama, frasa setara, yaitu frasa yang hubungan antara unsurnya setara. Contohnya ayah ibu, tua muda, naik turun, nenek kakek, adik kakak. Nah seperti itu. Yang kedua, frasa setara bertingkat, yaitu frasa yang hubungan antara unsur tidak setara salah satu unsur menjadi pusat. Contohnya uang muka, teknik baru, rakyat jelata. Berdasarkan fakta yang menjadi unsur intinya. Yang pertama, frasa nominal. Apa nominal itu? Frasa yang unsur pusatnya berupa kata benda. Jadi frasa nominal, diingat-ingat ya anak-anak, nominal berarti kata benda. Contohnya rumah makan, lemari besi, meja, kursi. Terus apa? Papan tulis, buku, termasuk kata benda. Kalau frasa verba yaitu berupa kata kerja, akan datang. Contohnya sedang belajar, ingin sukses, tolong ambilkan buku itu. Nah berupa menyuruh, itu termasuk kata kerja. Kemudian kata adjektifal itu apa? Unsurnya pusatnya berarti kata sifat. Contohnya cukup pintar, lemah lembut, amat bodoh, hitam manis, cantik, lemah gemulai. Lah kalau adjektifal itu kata sifat. Kalau kata adverbial yaitu mengandung kata keterangan. Tadi siang, tahun lalu, minggu kemarin, hari ini, bulan lalu, bulan ini. Nah itu menunjukkan kata adverbial, kata mengandung keterangan. Yang kelima,
preposisi kata depan, yaitu kata yang terdiri atas unsur kata depan dan kata benda. Contohnya, ke pasar, dari rumah, di toko. Terus yang terakhir, berdasarkan distribusi unsurnya terbagi menjadi dua lagi. Frasa eksosentrik, yaitu frasa yang salah satu unsur pembentuknya menggunakan kata tugas. Contohnya, di lapangan, ke pasar. Yang kedua, frasa endosentrik. Apa itu? Yaitu mempunyai distribusi sama dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya. Frasa endosentrik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, frasa endosentrik koordinatif, yaitu unsur-unsur yang setara, naik turun, aku kamu, nenek kakek. Kemudian atas bawah, bawah atas. Yang kedua, frasa endosentrik atributif, yaitu frasa yang salah satu unsurnya merupakan atribut. Apa itu? Contohnya, tahun depan sedang makan. Yang ketiga, frasa endosentrik apositif. Apa itu? Yaitu salah satu unsurnya merupakan aposisi. Contohnya, Danu teman dekatku. Nah, sekarang kalian amati contoh tarian tradisional Parmahan dan teks deskripsi yang sudah tertera di situ. Nanti setelah kalian melihat video ini, kalian bisa merasakan apa saja yang digunakan, bagaimana caranya, lalu tradisionalnya atau budayanya memakai apa, musik apa. Nah, itu termasuk kalian bisa menggunakan panca indera, penglihatan, merasakan, dan lain sebagainya. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya, bagaimana cara menyusun teks deskripsi? Yang pertama, menentukan tema atau menentukan judul. Judul apa yang akan kalian buat? Harus direncanakan terlebih dahulu. Kemudian menentukan tujuan. Lah, untuk apa kalian membuat teks deskripsi ini? Kalian harus bisa menentukan tujuan. Kemudian yang ketiga, mencari data. Bagaimana mencari datanya? Kalian dengan menggunakan panca indera, bisa melalui penglihatan, bisa meraba, bisa merasakan. Nah, itu bisa mencari data dari hal yang fakta. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Nah, ini kan terbagi menjadi dua struktur. Yang pertama, deskripsi umum, membicarakan tentang luarnya, baru ke bagian. Misalkan rumah saya di Tulangan. Nah, ini termasuk deskripsi umum, menceritakan umumnya, baru ke dalamnya. Nah, rumah saya mempunyai 4 ruang, kamar mandi 1, ruang makan 1, dan sebagainya. Itu termasuk menceritakan deskripsi bagian. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks atau wacana. Jadi dikembangkan, teks deskripsi tersebut dikembangkan menjadi banyak kalimat atau dikembangkan sebagai teks deskripsi yang lengkap. Pengembangan paragraf teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deskripsi spesial. Apa itu? Yaitu merupakan paragraf yang melukiskan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar tempat tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Misalnya, contoh, ruang kerja yang berukuran 9 meter kali 8 meter ini sangat nyaman ditempati. Rak buku diletakkan dekat dengan dinding sebuah selatan bersanding dengan sebuah pot berisi pohon anggrek yang seakan-akan menyatu dengan tembok yang dicat dengan warna hijau muda. Di luar ruangan terdapat sebuah kolam kecil berukuran 2,5 meter kali 2 meter berisi beberapa ikan emas yang berseliweran. Suara gemercik air dari kolam menambah asri suasana di ruang tamu milik Ibu Dian ini. Nah, ini contoh dari deskripsi spesial, menggambarkan atau melukiskan sebuah objek ruangan. Nah, kita bisa melihat ruangan itu bagaimana, lalu menuangkan dalam teks deskripsi. Kemudian paragraf deskripsi objek yang kedua. Apa itu? Paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaannya, agar suatu objek mampu membangkitkan daya khayal pada diri pembaca. Nah, contohnya, di sudut pintu rumahku duduklah seorang laki-laki namanya Nino. Dia memakai celana panjang dan kemeja yang terlihat lusuh serta sobek-sobek, yang melukiskan kemelaratan dan kemiskinan yang dideritanya. Nampak dadanya yang bidang dan berisi, lengannya yang kokoh penuh urat menandakan betapa berat pekerjaan sehari-harinya. Hal itu menyatakan bahwa jalan hidup yang telah ditempuhnya penuh rintangan dan duri. Nah, kalau mendeskripsikan tempat atau suatu hal atau orang
dengan pengungkapan identitasnya secara apa adanya, itu dinamakan deskripsi objek. Selanjutnya, yang terakhir, deskripsi subjektif. Paragraf ini biasanya disusun berdasarkan pandangan penulis. Dari berbagai sudut pandangan dituangkan dalam paragraf yang merupakan hasil opini pribadi penulis. Contohnya, Bu Indah adalah guru paling menyenangkan dan dekat dengan siswa di sekolah kami. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Beliau memiliki tinggi sekitar 170 cm dengan berat badan sekitar 60 kg. Ketika mengajar, beliau selalu menggunakan kerudung yang cantik dan rapi. Saat mengajar, beliau selalu sabar yang disertai dengan candaan khasnya sampai semua siswa paham. Sebagai murid, kami kagum dan menghormatinya. Nah, ini dinamakan deskripsi subjek karena mendeskripsikan orang. Nah, sekarang tugas kedua, tentukan pada nomor berapa yang termasuk teks deskripsi pola pengembangan paragraf objektif, spesial, dan subjektif. Berilah alasan yang tepat. Nah, misalkan ruangan. Tadi Bu Indah menjelaskan ruangan yang paragraf mana, deskripsi yang mana. Nah, kalian bisa mengulangi kembali materi di video ini. Kemudian yang kedua itu berupa orang. Menurut kamu, kalau mendeskripsikan orang berarti termasuk deskripsi apa? Dan gambar pantai itu termasuk menggambarkan deskripsi yang apa? Mengenai apa? Berilah alasannya. Sedikit saja. Tetap semangat ya, anak pintar Hasyim Asyari. Dan yang terakhir, menyunting teks deskripsi. Yang pertama, membaca ulang konsep dasar teks atau dasar yang ditulis dengan penuh ketelitian. Yang kedua, mengidentifikasi dan memperhatikan kesalahan dalam segi penggunaan bahasa. Yang ketiga, memperhatikan tata letak tulisan. Yang keempat, memperhatikan format teks. Yang kelima, memperbaiki kesalahan-kesalahan teks atau karangan yang telah diidentifikasi. Yang keenam, membaca ulang karya teks deskripsi setelah diperbaiki untuk dijadikan hasil. Nah, yang terakhir, tugas ketiga, apa itu? Yang pertama, buatlah teks deskripsi dengan memilih satu pola pengembangan paragraf. Nah, pengembangan tadi ada 3, yaitu paragraf deskripsi spesial, yang kedua deskripsi objek, yang ketiga deskripsi subjek. Jadi kalian bisa memilih dari 3 macam tersebut. Pilihlah satu. Membuat teks deskripsi dengan tema bebas. Kemudian yang kedua, tentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, strukturnya kan ada 2, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Nah, kemudian ditentukan kaidah kebahasaannya. Mana yang kalimat penghubung atau dinamakan konjungsi, mana yang termasuk kalimat rujukan kata. Nah, kalian cari di dalam teks deskripsi yang kalian buat, mana yang kata berimbuhan. Nah, di situ nanti kalian cari dalam teks deskripsi yang kalian buat. Tetap semangat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.